harassment untuk di arah early game ya, ini sebenarnya bisa banget ke arah Lancelot. Karena kita tahu Lancelot untuk di arah early game itu cukup squishy untuk bisa ditumbangkan oleh Hilda. Bahkan menurut Choji lebih squishy dibandingkan dengan Link. Oke, dari darah emang lebih tipis Link, tapi Link ini pun punya movement yang cukup cepat gitu loh. Dia bisa pinch poise, bisa naik ke atas dinding, bisa melarikan diri gitu. Tapi kalau untuk Link, sekalinya miss puncture aja, udah, itu jalan kaki. Jadi Lancelot darat itu kan ya. Jadi Lancelot darat. Untuk Lancelot ya maksudnya ya. Benar, untuk Lancelot. Nah, untuk Lancelot. Apalagi dengan banding dari RRQ ini yang fokus banget ke arah Rom, ini mungkin saja mempersempit Rom dari Yudu menuju ke arah Rom Tanker. Karena kalau kita ngeliat dari segi support, sebenarnya masih ada, tapi menurutku agak susah untuk dikeluarkan. Masih ada Rafaela, masih ada Angela. Florin, masih ada Angela sebenarnya. Cuman apakah mereka akan mengeluarkan hero-hero tersebut? Tapi hayanya di respect. Ya, hayanya di respect, berarti akan ada jungler baru sebenarnya untuk di RRQ nih di game ketiganya. Apa nih yang akan diambil oleh Versik? Menarik ya di sini. Agak nyengir dikit sih bang Versik ini nih. Tapi kayaknya entah kenapa ya RRQ mereka respect banget juga dengan adanya support roamer, yang dimana kalau ada support roamer di tangan Yudu, mereka selalu menitik beratkan untuk supaya bisa perform banget. Apalagi kalau kita lihat Lancelot yang berhasil di secure ketika early to mid game powernya nggak didapatin. Bahkan tadi kita lihat potensi late game-nya dengan area support yang bisa jaga posisi, Digi yang siap untuk memberikan space dan bahkan membackup. Itu yang membuat akhirnya teman-teman RRQ tahu betul apa yang harus mereka tutup. Dan dengan adanya pending area Hayabusa, pilihan seperti apa yang nantinya datang dari seorang Versik. Dan exactly mengarah ke area dari satu hero yang memang dia pergunakan di hari lalu tentunya dengan debut pertamanya Isansin. Ini membuka vision yang jauh lebih luas lagi dan perlu diperhatikan betul sebetulnya oleh pemain-pemain dari Yudu nantinya, karena dengan adanya dari sisi Hilda yang diamankan oleh Cipuy ya, ini selalu bisa ngasih space buat dari Isansinnya itu sendiri untuk Versik bisa ngamanin karya beberapa objektif jungle. Nah, masalahnya adalah dengan menggunakan Isansin, power damage-nya cukup oke dari segi jungler. Cuman menurutku ya, problemnya dari Lancelot adalah dia suka banget dan juga mudah banget untuk penetrasi langsung masuk ke dalam sana. Untuk di arah early power, menurutku Isunsin dari Versik ini power scaling itu dari Traceless dan juga pasifnya paling besar. Karena menurutku Isunsin itu adalah salah satu hero yang item spike power banget. Jadi kalau belum ada item yang cocok, nggak bakalan bisa maksimal. Seenggaknya dapat War X dulu aja, itu bakalan bisa membuat pertarungan menjadi equal ataupun bahkan lebih kuat dari tangan Yesus ini dibandingkan dengan Lancelot. Masalahnya adalah apakah Yudu Red Giants akan membiarkan hal itu terjadi? We'll see. Apakah itu akan terjadi? Karena kalau ngomongin Super Red di sini dapetin comfort hero-nya. Ada Joe, ada Cloud, ada Lancelot. Dan bahkan gangguan dari Farsight pun bisa datang dengan stun yang dia miliki. 2 kali skill aja ke arah Yisun-Shin. Ya otomatis harus banget ngeluarin Traceless tuh. Kalau enggak ya udah bakal kena stun. Alright, ini dia skenario yang buruk yang mungkin bisa terjadi. Tapi 2 marksman lebih baik untuk game yang ketiga kali ini. Ada Brody di last pick dari tim RRQ yang sudah pasti nantinya akan ada di tangan Bang Sin. Dan ini dia 5 hero yang sudah diamankan ya. Ini benar-benar late game power banget sih dari teman-teman RRQ. Karena dengan adanya Brody dan juga Yisansin, mereka butuh power lebih untuk, atau bahkan butuh space lebih nantinya ya untuk bisa berkontribusi di area si Team Fight, karena mereka benar-benar scaling by item dan juga level. Dan kita akan lihat lagi-lagi all the best buat tim Indonesia kita. Karena tim Yudu, wah ini bukan tim yang benar-benar bisa dipandang sebelah mata. Mereka selalu punya kejutan loh. Pastinya, apalagi dengan Super Red dengan hero comfortnya yang dari kemarin ya, kita udah lihat bahwa power itu emang ada di tangan Cloud gitu. Dan juga mungkin satu hal yang harus di-note dari RRQ adalah Pancake juga dari tadi bukan sempat tapi berkali-kali sih membuat momentum juga gitu loh untuk teman-teman dari Yudu Red Giants. So, pertanyaan besarnya adalah apakah Yisun-Shin dari Versik akan works dengan sempurna di game kali ini, karena ini adalah game terakhir bagi kedua belah pihak. Yes, kita ingatkan sekali lagi ya, last chance buat mereka bisa dapetin slot ke finals challenge finals lebih tepatnya. Oh my god. Dan kita langsung masuk saja ke area game yang terakhir, pertemuan antara RRQ dan juga Yudu Red Giants, di mana ini lagi-lagi last chance buat mereka bisa masuk ke babak challenge finals yang kalian bisa dapetin tiketnya, di mana harga termurah ya berakhir di besok jam 12 ditambah lagi Banana. Wah, udah mulai nakal. Cipuy justru yang ngelindungin ke arah buffnya dari Versik itu sendiri. Cuman balik lagi invasive maneuver kembali lagi hadir di era orange buff dari Yudu Giants.
Sementara Versik pun sepertinya tidak berminat untuk mengambil ke arah buff tersebut, mengingat bahwa setidaknya dengan adanya delay yang dilakukan oleh Cipuy, walaupun ditukar dengan nyawanya, seenggaknya Sekis tidak bisa mendapatkan orange buffnya dengan cepat dibandingkan dengan Versik gitu loh. Yang membuat harusnya dari segi jungling pattern ini akan lebih dimenangi oleh Versik, walaupun sudah ada sedikit boostingan dari segi gold dengan tumbangnya dari Cipuy 2 kali di tangan Sekis. Benar, sejauh ini dua kali dari Cipuy tumbang. Ini mempengaruhi dari goldnya Yudu. Ditambah lagi kita lihat Cipuy kembali memainkan perannya, berada di tengah-tengah kerumunan, 3 memberikan distractions ke area dari sisi teman-teman Yudu Red Giant sendiri. Tapi ini mempengaruhi dari segi gold dan juga bagaimana Sekis bisa nge-secure ke area killing spree-nya di menit yang pertama. Ini sebenarnya kalau dari segi emblem kedua belah jungler sama aja ya. Assassin emblem sebagai emblem basicnya, ditambah lagi dengan adanya killing spree dan juga season hunter. Cuman yang berbeda adalah kalau dari Lancelot itu ngambil ke arah agility untuk move speed tambahan sebanyak 5%, diikuti dengan adanya rapture yang bisa memberikan sebanyak 6 penetration point. Kita akan melihat dari segi turtle-nya pun sudah lagi udah dibantu ganggu oleh Banana. Tapi di belakang sana Versik apakah akan mendapatkan turtle-nya, tapi ternyata tidak mendapatkan tersebut, membuat retribution dari Versik pun tadi tidak bisa digunakan dengan maksimal. Ditambah lagi dengan hilangnya Banana, ini adalah kerugian sangat besar bagi teman-teman dari RRQ dengan mereka kehilangan 4 poin kill dari Yudu Red Giants. Turtle yang berhasil disecure oleh Yudu Red Giants. Ini bukan pertukaran yang cukup adil, bahkan tidak ada pertukaran ya dari teman-teman RRQ yang mereka dimana harus pulang dengan tangan kosong. Sejauh ini mereka bakal coba untuk menerka-nerka pola permainan apa yang mau dibawa oleh teman-teman RRQ dengan adanya Cipuy yang sudah terpick off 3 kali dan Banana yang sempat terhenti dengan adanya setup turtle yang dimiliki oleh Yudu. Bakal reset lagi dan bahkan lagi-lagi kita lihat peran Cipuy yang berada di area krusial, ditambah dengan satu weapon slash oleh seorang Gojes, ditendang dengan area 1 buat Death Dragon. Cipuy tumbang untuk kali keempat dan bahkan tidak ada pertukaran lagi dari teman-teman Yudu RRQ ke area Yudu Red Giants dan Bang Sin pun masih main aman, belum bisa melakukan plating bahkan terhadap gold shield yang terbalut yang dijaga oleh seorang super red. Sebenarnya poin terparahnya adalah semua kill point Cipuy itu diamanin ya sama Sekis. 4 kill point diamankan oleh Sekis. Sebenarnya dari segi XP nggak beda-beda jauh, tapi dari segi net worth ini kayaknya bakalan bikin gap banget gitu loh antar jungler. Ditambah lagi dengan Sekis, nggak tahu nih kita bakalan menuju ke arah item mana. Tapi dari segi HP sih sepertinya masih belum ada item defense ya dari badannya Lancelot. Pindah lagi ke Pancake dengan 5 assist yang dilakukan sejauh ini. Pancake memiliki penculikan manuver yang benar-benar bagus banget. Dan kalau nggak salah tadi sempat 2 kali ke arah Banana, 3 kali ke arah Cipuy ya kalau nggak salah ya. Yang ngebuat harusnya dari RRQ Cipuy udah tumbang 4 kali, Banana juga udah sekali. Ini frontline bakalan agak tipis sih dari depan. Ini yang perlu diperhatikan. Kurang item soalnya. Minim sekali item, mengingat ini masih cukup early. Lagi-lagi Cipuy memberikan distraction ke area Sekis di area objektif purple buff. Turtle sudah mulai muncul, tapi nampaknya dari sisi Versik bakal coba untuk mengarah ke area dari sisi purple buff terlebih dahulu. Sedangkan Pancake beserta dengan super red juga udah mulai melakukan setup di area Turtle yang kemungkinan sudah diketahui dengan adanya Mountain Shaker yang dibuka oleh seorang Versik. 2 Turtle berhasil diamankan oleh Yudu Red Giants dan mempengaruhi dari area gold yang dikantongi oleh pemain-pemain Yudu. Dan sudah terpantau dengan 1 buah dari sisi Blazing Duet yang dibuka oleh Super Red untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Dan belum ada counter setup yang dibuka sebetulnya oleh teman-teman RRQ. Mereka benar-benar hanya coba untuk memberikan space terlebih dahulu untuk Versik mengejar ketertinggalannya di menit kita yang keempat. Oke, teman-teman dari RRQ mencoba untuk melakukan sedikit roam ke arah top lane sana, membuat Gojes pun menjadi target utama dari tangan Banana dan juga Cipuy dengan 2 bar HP tersisa. Bahkan sekarang menit 3 mengingat bahwa balik lagi Vengeance akan melakukan heal terhadap Arlot, membuat Arlot dari Gojes itu dari benar-benar susah banget sih untuk tumbangin. Sustainable. Tapi juga di mirror ya oleh teman-teman dari Yudo Red Giants seperti sekarang, dimana Bang Sin pun dijepit oleh 3 player, membuat dia pun tidak punya harapan lagi untuk selamat. Sementara di lain sisi lihat bagaimana Sekis dengan indahnya melakukan pelarian diri ke belakang sana untuk menghindari beberapa damage yang datang dari teman-teman RRQ, apalagi dengan Versik menjadi target utama. 1 bar HP tersisa, tapi Versik pun masih bisa selamat dengan 2 bar HP-nya. Yes, dari teman-teman RRQ mereka tidak bisa mendapatkan pertukaran
melakukan apapun, lagi-lagi harus pulang dengan tangan kosong. Dan dengan hal seperti ini benar-benar mempengaruhi sebenarnya dari area item yang dikantongi oleh teman-teman RRQ dan juga Yudo Red Giants. Dan bahkan kalau kita lihat di sini dari sisi Lancelotnya mengamankan ke area item defensif dengan Sky Golden Helmet dan Molten Essence yang dikantongi. Dan sejauh ini dari teman-teman Yudo Red Giants, mereka juga nggak mau terlalu gegabah. Mereka menunggu umpan yang datang. Cipuy bakal di follow up kah untuk lebih jauh lagi? Tapi ternyata tidak. Jadi teman-teman Yudo Red Giants bakal berfokus karena sweeping lane terhadap God lane mereka pun sudah mulai diterapkan dari area sisi Super Red dan juga Gojes. Ya, Gojes pun sudah melakukan swap lane ya, dimana untuk sekarang di area top lane sekarang diisi oleh Super Red yang dimana untuk berlawanan dengan gold gapnya antar Bangsin ini udah menyentuh ke angka 1500 gold loh tadi. Cukup berbahaya dari segi Super Rednya, tapi apakah RRQ inisiasinya akan mendapatkan? Karena Gojes karena 4 player sudah ada di area bottom lane, tapi Bangsin terkena damage yang lumayan besar juga di area bottom lane, dibantu dengan adanya Zakyuti di belakang sana dengan Farshanya, clear wave ini yang ditambah lagi dengan diproteksi dengan Feather and Strike membuat Gojes pun masih bisa selamat dan melihat matahari terbit di esok hari. Tidak ada yang tumbang, tapi perfect turtle datang dari seorang Sekis dari Yudo Red Giants. Dan bahkan team fight pun sudah mulai terjadi di si mid lane, tapi nampaknya 3 pemain RRQ memilih untuk mundur. Power mereka ini benar-benar di late game. Tapi Cipuy bakal coba untuk ditampol, jalan pulangnya dijegal begitu saya dengan Final Slash dan juga serangan yang diberikan dari seorang Zakyuti. Satu untuk nothing, Phantom Execution mengarah ke arah Clay, tapi lihat bagaimana Clay masih bisa survive dan bahkan melakukan recall, membuat dari Sekis pun mundur ke area lini belakang. Dan hingga dengan detik 23 menit ke-7 belum ada nyawa dari Yudo Red Giants yang tumbang, dan bahkan Pancake yang berada di territorial zone yang dimiliki oleh RRQ pun tidak bisa dikeluar. Dan Super Red mendapatkan satu turret. Ini Super Red dari arah bottom lane dapetin turret, pindah ke arah top lane dapetin turret, pindah lagi ke bottom lane dapetin turret. Ini udah apa ya, bisa dibilang bangunan destroyer banget sih untuk dari Super Red itu sendiri. Bahkan dari segi gold gapnya pun sudah menyentuh angka 2300, tapi balik lagi di arah tengah sana Cipuy pun sudah ditumbangkan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Yudo Red Giants. Dengan Feather Strike datang dari Zakyuti, tapi bagaimana Banana pun mencoba untuk melakukan proteksi, bahkan taunting menuju ke arah Zakyuti, dan mungkin akan ada first blood pertama di tangan RRQ. Tapi di belakang sana lihat bagaimana dari seorang Bangsin dan juga Clay sepertinya dipress habis-habisan, membuat di arah mid lane turretnya pun terbuka dengan sangat lebar untuk teman-teman dari Yudo Red Giants. Banana mencoba untuk sekuat mungkin melakukan manuver untuk pulang terlebih dahulu, tapi Sekis sepertinya menyadari bahwa sudah ada Bangsin di arah bottom lane sana dan ternyata melakukan sacrifice lah untuk ke arah inner turret dari Yudo Red Giants agar tidak ada gold yang bisa diterima oleh teman-teman dari Yudo Red Giants kalau misalkan numbangin ke arah Bangsin. Tapi Super Red di arah top lane, lihat bagaimana dia temalnya masih bisa menerima damage sebanyak itu dari Cipuy, dan bahkan dikejar Cipuy-nya. Seberani itu Yudo Red Giants di menit ke-8 kali ini. Satu untuk nothing. Sayang sekali dari teman-teman RRQ. Dan bahkan ini bukan berita yang cukup baik di menit kita yang 8. Kita bakal lihat nantinya Turtle pun sudah mulai berubah menjadi Lord. Terpantau dengan area Lord Game yang sudah hadir di sebelah sisi kanan hutan sana. Sedangkan Super Red juga udah mulai terdeteksi, tapi masih belum ada follow up. Dan perbedaan level pun sudah mulai terpaut cukup jelas antara Super Red dan juga Bangsin. Dan team fight sudah mulai terjadi dengan area satu Weapon Slash. Tendangan yang mengarah ke area Banana, di follow up lagi dengan area satu Weapon Ward di cancel. Dengan area satu Weapon Slash, Pancake still survive, tapi satu pemain dari Yudo Red Giants Goches harus tumbang. Pancake pun yang tadinya masih bisa bertahan pun harus ikut tewas. Dua pemain down untuk nothing. Turn apart memorinya pun masih belum bisa mengklaim, tapi Clay datang untuk bisa membunuh ke area satu pemain dari Yudo Red Giants. Tapi 3 nyawa yang hilang dibayar dengan area satu buah objektif Lord yang sneaky picky berhasil diamankan oleh seorang Sekis, sehingga RRQ mereka harus mulai melakukan defensif dengan ada satu buah Lord yang hadir di area bawah. Ya, ini baru banget sih adanya pertukaran yang bisa bilang menguntungkan lah untuk RRQ dengan adanya 3 player tadi kalau nggak salah ya, yang hilang dari Yudo Red Giants ditukar dengan adanya satu Lord saja. Lihat bagaimana Versik melakukan manuver liciknya seperti di game sebelumnya ya, melakukan split push bahkan dengan menggunakan Jason Shin. Seenggaknya walaupun dengan adanya satu death yang dimiliki oleh Versik, dia udah melakukan 4 assist. Mungkin dengan Mountain Shocker-nya, mungkin dengan Traceless-nya, tapi setidaknya ada sedikit penggapaian gold yang dia miliki dari team fight sebelumnya. Problemnya adalah ini bagaimana untuk menahan ke arah Sekis. Sekis tuh dari tadi udah snowball banget loh. 6 kill, 0 death dan juga 0 assist. Apalagi dari segi itemnya, ini menggunakan item tank. Mau seberapa dalam dia pun melakukan penetrasi ke arah teman-teman dari RRQ, dia bakalan cukup sulit untuk ditumbangkan. Karena dari Bangsin pun dengan posisi seperti ini, harusnya dia belum punya item power yang dimiliki untuk bisa menumbangkan ke arah hero-hero tebal dari Yudo Red Giants.
terkhususnya Sekis. Ya, ditambah lagi perbedaan level pun terpaut jelas antara Bang Sin dan juga Super Red ya. Karena lihat keterang perang pun sudah mulai terpacu dan bahkan Pancake harus tumbang di tangan anak-anak RRQ. Mereka berhasil membunuh karya satu pemain, tapi mereka tahu betul mereka berada di posisi yang belum bisa memberikan pressure balik. Sehingga setelah satu pemain hilang, mereka memilih untuk reset lagi. Dan teman-teman dari Yudure Giants pun tahu betul mereka harus reset mundur ke area belakang. Tapi Sekis terpantau sudah mulai melakukan pencurian terhadap purple buff yang dimiliki oleh seorang Versik dan kayaknya berhasil ya. Ini goal game-nya benar-benar tekan banget sih sama Super Red dan juga Sekis. 2.500 loh dibandingkan lagi dengan adanya Sekis berbeda di angka 1.300. Bahkan kalau dari segi itemnya aja, Molten Essence tambah lagi dengan ada Guardian Helmet, taruhlah darah dari Lancelot itu ada di angka 7.000 ya. 7.000 HP kalau misalkan dikonversiin jadi damage, karena kan Molten Essence ngasih 0,8 HP kan, max HP menjadi damage. Itu bakalan scaling dengan cukup besar juga loh. Bayangkan saja berarti itu ada sekitar 5.600. Oke. Sorry, 56 damage per detik. 10 detik aja udah 560 kan. Selama si Sekisnya itu berada di depan aja gitu loh. Apalagi kita tahu dia menggunakan Lancelot, pasti bakalan banyak banget gitu loh momen dimana dia bakalan nempel-nempel gitu loh. Sama teman-teman dari RRQ. So, masuk ke menit ke-12, gold earn leaderboardnya itu paling tinggi di tangan dari Super Red. Tapi sudah mulai ada tendangan lagi datang dari Pancake menuju ke arah Banana. Ini adalah Pancake yang diisi oleh Banana, karena dari tadi sepertinya Banana dan juga Cipuy menjadi korban utama paling sering di tangan dari The Way of Dragonia Pancake. Di menit ke-12 Pancake udah gak mandang bulu siapapun yang dia tendang, siapapun yang lewat bakal langsung ditendang begitu saja, karena udah pasti bakal ada follow up. Mengingat Pancake dari game pertama dengan game ketiga kita kali ini ya merupakan roamer yang selalu bisa memberikan inisiasi dan bahkan follow up yang datang dari pemain-pemain Yudure Giants pun cepat. Dan bahkan dengan hilangnya Banana dijadikan satu buah momen kesempatan untuk Yudure Giants mengamankan karya Lord. Lagi-lagi free Lord dan strategi yang dibawa oleh tim RRQ untuk game yang ketiga pun lagi-lagi tidak bisa direalisasikan dengan adanya pola permainan dari Yudure Giants yang justru memanfaatkan kesempatan. Dan kini dengan adanya Lord Enhance di menit ke-12, akankah teman-teman dari RRQ bisa menghentikan laju dari pemain-pemain Yudure Giants yang memang pastinya dengan adanya Lord kali ini bakal dimaksimalkan untuk membangkas 3 base dari RRQ. Iya, bahkan kalau kita ngelihat ya dari Super Red aja udah ngambil ke arah Malefic Lord loh. Jadi ini bakalan ada penetration power di saat RRQ minim sekali dari segi item defense. Lihat bagaimana dari segi gold gapnya aja udah mulai masuk di angka 7.000 di menit ke-13 kali ini. Dan Lord ini bakal menjadi Lord ancaman yang cukup dan mungkin paling berbahaya untuk RRQ selama game ini berjalan. Masuk ke menit ke-13 berarti Lordnya harusnya udah ada charge attack, dan betul saja charge attack pun sudah masuk. Dan lihat bagaimana dari Pancake mendapatkan lagi dan bahkan dibantu dengan ada Fatal Slice dari Gojes membuat 3 player dari RRQ keluar ke depan sana. Base pun terbuka, Lord pun sudah masuk, versi pun tumbang, Baksin pun tidak bisa melakukan apapun, dan pada akhirnya